Halo semuanya. Kadang kita suka ngerasa aman-aman aja sama kondisi keuangan kita, tapi tiba-tiba kaget saat ngelihat saldo kok udah tipis aja. Nah, seringnya itu gara-gara kita tuh males untuk mencari tahu cara ngatur duit dengan benar. Padahal, keuangan itu kayak fondasi buat masa depan kita. Dan sebenarnya kita nggak harus langsung paham semua. Kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil dulu untuk bisa membuat perbedaan besar. Jangan sampai rasa malas membuat kita menyesal di kemudian hari. Kita harus mulai belajar dan ngatur finansial dari sekarang dengan mindset yang benar, supaya kita nggak cuma bertahan hidup, tapi juga bisa maju dan sejahtera. Oke, mindset yang pertama adalah pahami bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan. Kebanyakan orang masih salah paham nih soal uang. Banyak dari kita yang mengira kalau punya banyak uang, hidup kita bakal otomatis jadi bahagia. Padahal, uang itu hanya alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, bukan tujuan utama. Kalau kita udah paham ini, cara kita mengelola keuangan bakal jadi lebih bijak. Let's say misalnya ada seorang pengusaha sukses, namanya Pak Budi. Dulu, dia punya mindset bahwa semakin banyak uang yang dia punya, akan semakin bahagia hidupnya. Jadi, dia kerja mati-matian tanpa peduli sama kesehatannya, nggak peduli sama keluarganya, atau bahkan kebahagiaan dia sendiri. Nah, akhirnya saat dia berhasil jadi kaya raya, dia justru merasa kosong karena kehilangan waktu untuk menikmati hasil kerjanya. Padahal, kalau misalkan dia udah paham bahwa uang hanyalah alat untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang nyaman, dia pasti nggak akan tuh fokus semata-mata hanya untuk mengumpulkan uang. Tapi lebih ke bagaimana cara uang itu bisa membiayai kebutuhan hidupnya dan memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Dia nggak akan beli barang-barang mewah yang nggak penting, dia bakal selalu nabung untuk masa depan anak-anaknya. Jadi hasilnya, meskipun pendapatan dia sederhana, hidupnya akan jauh lebih tenang karena punya perencanaan keuangan yang jelas. Next, mindset kedua yaitu pakai pola pikir jangka panjang, bukan jangka pendek. Banyak dari kita yang terbiasa berpikir hanya untuk hari ini atau bulan depan, alias itu mindset jangka pendek ya. Contoh misalnya, ada yang gajiannya langsung dipakai untuk beli gadget baru atau makan di tempat-tempat yang mewah, fancy gitu ya. Padahal nggak ada tabungan atau investasi sama sekali. Kalau kita selalu berpikir dengan jangka pendek seperti itu, masa depan keuangan kita bakal rentan, guys. Penting banget untuk mengubah mindset ini jadi jangka panjang. Artinya, kita perlu sadar kalau keputusan keuangan yang kita ambil sekarang bakal berdampak ke masa depan kita. Anggaplah misalnya kalian itu fresh graduate, baru lulus kuliah, dan baru mulai kerja. Setelah dapat gaji pertama, kalian langsung beli handphone terbaru yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan karena sebenarnya handphone yang sedang kalian pakai itu masih bisa berfungsi. Alhasil, uang kalian habis untuk hal yang konsumtif. Padahal misalnya kalau kalian memutuskan untuk nabung sebagian gaji dan sisanya dipakai untuk investasi reksadana, kalian sadar bahwa investasi ini akan membantu kalian untuk memiliki dana lebih besar di masa depan. Mungkin 5 tahun kemudian kalian udah bisa beli mobil secara cash dari hasil investasi kalian itu. Bukannya menunggu gaji setiap bulan untuk menutupi kebutuhan hidup. Nah, menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya sekitar 29,66% penduduk Indonesia yang melek finansial pada tahun 2019. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita belum punya pola pikir jangka panjang dalam hal keuangan. Banyak dari kita yang belum mikirin investasi atau persiapan pensiun sejak dini, padahal ini penting banget untuk kehidupan di masa depan kita. Lanjut, mindset yang ketiga adalah yakin semua orang bisa belajar. Kadang ada orang-orang yang ngerasa kalau belajar keuangan itu hanya untuk mereka yang punya latar belakang pendidikan ekonomi atau hanya untuk orang-orang yang emang pintar. Padahal semua orang sebenarnya bisa belajar soal keuangan. Apalagi sekarang akses ke informasi udah semakin mudah.
Selama ada niat, semua orang bisa mulai belajar. Mulai dari hal-hal yang sederhana kayak cara menabung, bikin anggaran, atau mulai investasi kecil-kecilan. Kayak yang dialami sama dua teman aku. Sebut aja nama mereka Debbie dan Jessie ya. Debbie ini merasa dia nggak ngerti soal investasi sama sekali, jadi dia males belajar. Dia mikir, kayaknya susah deh, bukan buat aku, kata dia gitu. Sedangkan si Jessie, meskipun dia nggak punya background pendidikan keuangan, dia mulai cari tahu soal investasi dari YouTube, ikut webinar gratis, dan baca-baca artikel di internet. Pelan-pelan, Jessie jadi paham dan mulai investasi kecil-kecilan di reksadana dan saham sejak 3 tahun lalu. Hasilnya, sekarang tabungan Jessie udah bertumbuh pesat karena dia belajar caranya investasi. Sementara Debbie masih berkutat dengan pengeluaran tanpa ada tabungan jangka panjang. Nah, Jessie adalah bukti bahwa semua orang bisa belajar soal keuangan asalkan ada kemauan dan konsistensi. Menurut penelitian Bank Dunia, literasi keuangan di Indonesia itu masih rendah, terutama di kalangan generasi muda. Tapi karena udah semakin banyak platform yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, mulai dari aplikasi finansial sampai kursus online gratis, jadi harusnya nggak ada tuh alasan bagi kita untuk nggak belajar, karena semua orang bisa mulai dari hal-hal yang paling dasar. Oke, jadi dari 3 mindset tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mindset tentang uang adalah alat, bukan tujuan, bisa membuat kita lebih bijak dalam menggunakan uang. Terus juga dengan pola pikir jangka panjang, kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dan yang paling penting, percaya bahwa semua orang bisa belajar tentang keuangan asalkan ada niat dan kemauan. Semua perubahan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, tapi dampaknya akan terasa besar di masa depan. Next, mindset yang keempat, jangan takut gagal. Kesalahan dalam mengelola keuangan itu hal yang wajar, bahkan sering banget terjadi. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang jadi takut untuk mencoba lagi atau belajar lebih dalam soal keuangan karena pernah gagal. Padahal, kegagalan itu sebenarnya pelajaran berharga untuk perbaikan ke depan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita mungkin nggak akan tahu cara mengelola uang dengan lebih baik, ya kan? Misalnya kalian seorang karyawan yang pernah mencoba investasi saham tanpa punya pengetahuan yang cukup. Karena cuma ikut-ikutan tren, kalian akhirnya kehilangan sebagian besar uang kalian saat pasar saham lagi turun. Tapi bukannya menyerah, kalian justru melihat hal ini sebagai pelajaran. Nah, setelah itu, kalian mulai belajar lebih dalam tentang analisis saham, manajemen resiko, dan diversifikasi. Pada akhirnya, mungkin setahun kemudian, kalian bisa balik modal dan bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil dari investasi kalian. Sayangnya di Indonesia, banyak investor pemula yang merasa kapok setelah rugi, padahal harusnya ini bisa jadi kesempatan untuk belajar lebih banyak. Karena sekali lagi, kegagalan itu bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Justru kegagalan bisa jadi langkah awal bagi kita untuk mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Next, yang kelima yaitu mindset nggak ada yang instan. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir cepat kaya, apalagi kalau melihat orang-orang di media sosial yang kayaknya bisa sukses secara instan, padahal uang yang datang dengan cepat itu biasanya juga cepat habis. Memiliki mindset bahwa nggak ada yang instan dalam dunia keuangan itu penting banget. Karena proses belajar dan mengelola uang memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Hasilnya mungkin nggak langsung terlihat dalam hitungan hari atau bulan, tapi dalam jangka panjang hasilnya bisa sangat besar. Bayangkan misalnya ada 2 orang. Sebut aja namanya Andi dan Budi ya, mereka sama-sama mau jadi kaya. Andi memilih jalan pintas dengan ikut investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya, oke lah, Andi dapat untung. Tapi nggak lama kemudian, dia kehilangan semua uangnya karena skema investasinya ternyata penipuan. Di sisi lain, si Budi mulai dari hal-hal kecil, seperti menyisihkan gajinya untuk investasi di reksadana. Dia sabar menunggu hasilnya dan terus belajar tentang cara-cara investasi yang aman. Nah, 10 tahun kemudian,
Si Budi berhasil punya portofolio investasi yang stabil dan tumbuh terus. Sementara Andi masih menyesali keputusan buru-burunya. Menurut data OJK, sampai tahun 2021, kasus investasi bodong di Indonesia merugikan masyarakat sampai 117,4 triliun rupiah. Wow, banyak korban yang tergiur oleh iming-iming cepat kaya tanpa memahami bahwa investasi yang sehat itu butuh waktu dan butuh pengetahuan yang mendalam. Next, mindset yang keenam, melihat bahwa belajar keuangan itu sebagai investasi diri. Sama halnya dengan belajar keterampilan lain, belajar tentang keuangan adalah salah satu investasi paling berharga buat diri kita sendiri. Semakin banyak kita tahu soal keuangan, semakin banyak peluang kita untuk hidup lebih sejahtera. Tapi sayangnya, memang banyak orang yang belum melihat pentingnya belajar tentang keuangan ya. Padahal ini adalah bekal yang bisa bikin masa depan kita lebih baik loh. Misalnya kalian mau beli laptop baru. Kalian bisa pilih langsung mau beli laptop yang kalian suka tanpa riset, atau kalian bisa investasikan waktu untuk baca review, untuk cek spesifikasi, dan bandingkan harga. Kalau kalian pilih cara yang kedua, meskipun mungkin butuh waktu lebih lama, kalian bakal lebih puas dengan laptop yang kalian pilih, dan mungkin bisa dapat harga yang lebih baik. Nah, ini sama halnya dengan keuangan. Semakin kita meluangkan waktu untuk belajar, semakin besar hasil yang bisa kita dapatkan di masa depan. Contoh misalnya kalian adalah orang yang gak terlalu paham soal investasi. Awalnya mungkin kalian mikir, ini cuma buat orang-orang kaya aja. Tapi setelah kalian mulai belajar dari podcast, dari video di YouTube, dan artikel online, kalian mulai belajar tuh bahwa investasi itu penting. Kalian mulai dengan investasi kecil-kecilan di reksadana, sambil terus belajar tentang strategi keuangan juga. Dan beberapa tahun kemudian, kalian punya portofolio investasi yang cukup kuat untuk modal usaha kalian sendiri. Nah, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Standard & Poor's Global Financial Literacy Survey, hanya 32% penduduk dewasa di Indonesia yang punya literasi keuangan. Ini menunjukkan pentingnya menjadikan belajar keuangan itu sebagai investasi diri kita, karena masih banyak dari kita yang belum paham bagaimana caranya mengelola keuangan pribadi dengan baik. Jadi dari 3 mindset ini, kita bisa menyimpulkan bahwa jangan takut gagal karena kegagalan adalah guru terbaik dalam belajar soal keuangan. Dengan belajar dari kesalahan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Terus juga pahami bahwa nggak ada yang instan dalam mengelola keuangan. Prosesnya bakal butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya bakal terasa dalam jangka panjang. Dan juga anggap bahwa belajar keuangan itu sebagai investasi diri. Semakin banyak ilmu keuangan yang kita punya, semakin besar kesempatan kita untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih sejahtera. Dengan mindset dan tindakan yang tepat, kita semua bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik, apapun latar belakang atau pengalaman kita. Next, mindset yang ketujuh, buat sistem budgeting pribadi. Punya sistem budgeting atau anggaran pribadi itu penting banget untuk menjaga keuangan kita supaya tetap sehat. Dengan budgeting, kita jadi bisa tahu uang kita itu kepake untuk apa aja, kemana aja setiap bulan. Kalau kita nggak punya anggaran, uang gaji kita bisa habis begitu saja tanpa kita tahu udah kepake untuk apa, dan kita bakal lebih susah untuk mengatur pengeluaran kita. Misalnya, kalian punya gaji bulanan 5 juta rupiah. Tanpa budgeting, kalian mungkin belanja impulsif, makan di luar setiap hari, atau beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Alhasil, di akhir bulan, mungkin kalian sering kehabisan uang dan bingung kenapa duit kalian cepat habis. Tapi, kalau kalian punya sistem budgeting, kalian bisa alokasiin gaji kalian dengan lebih bijak. Misalnya, 1 juta rupiah untuk makan, 500.000 buat transportasi, 1,5 juta buat bayar kos kalau kalian ngekos, dan 500.000 buat hiburan. Terus sisanya kalian tabung atau investasikan. Dengan begitu, kalian jadi punya kontrol atas pengeluaran kalian dan bisa menghindari pemborosan. Atau katakanlah kalian seorang karyawan
Dulu selalu merasa uang kalian itu habis entah kemana setiap bulan. Setelah belajar tentang budgeting, kalian jadi mulai bikin anggaran bulanan. Dari situ, kalian sadar kalau kalian sering banget jajan makanan di luar dan itu menghabiskan sekitar 1 juta rupiah lebih setiap bulan. Akhirnya, kalian jadi bisa memutuskan untuk masak sendiri di rumah dan mengurangi pengeluaran jajan. Dan dalam beberapa bulan, kalian bisa menabung lebih banyak dan gak lagi bingung soal kemana uang kalian habis. Iya kan? Aku yakin pasti ada beberapa dari kalian yang ngalamin hal ini. Nah, kayak yang sempat aku mention juga di beberapa poin sebelumnya, bahwa menurut survei dari OJK pada tahun 2019, gak lebih dari 30% penduduk Indonesia yang melek finansial. Artinya, masih banyak banget dari kita yang gak tahu cara mengatur keuangan dengan baik. Salah satu cara paling efektif untuk mulai melek finansial adalah dengan membuat sistem budgeting pribadi. Lanjut, mindset yang ke-8. Pakai teknik pay yourself first. Teknik pay yourself first ini adalah strategi di mana kita menyisihkan uang untuk ditabung atau diinvestasikan terlebih dahulu sebelum menggunakannya untuk pengeluaran lain. Jadi begitu kita dapat penghasilan, terima gaji, kita langsung sisihkan sebagian dulu untuk keperluan jangka panjang. Baru setelah itu, uang sisanya kita pakai untuk kebutuhan harian atau gaya hidup kita. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita selalu menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, biasanya hasilnya nggak akan banyak atau bahkan nggak ada sama sekali. Dengan teknik pay yourself first ini, kita secara otomatis memprioritaskan masa depan finansial kita. Katakanlah misalnya kalian adalah seorang karyawan yang gajinya 6 juta rupiah per bulan. Tanpa pakai teknik ini, kalian mungkin menunggu akhir bulan untuk melihat ada berapa sisa yang bisa kalian tabung. Tapi biasanya, uang kalian udah keburu habis buat bayar kos, buat jajan, atau beli barang-barang lain. Alhasil, gak ada yang bisa ditabung. Tapi, kalau kalian pakai teknik pay yourself first, begitu gajian, kalian langsung sisihkan misalnya 1 juta rupiah untuk tabungan atau investasi. Baru sisanya 5 juta rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, kalian udah pasti menabung setiap bulan tanpa perlu mikirin lagi nanti bakalan ada sisa atau enggak. Atau buat kalian yang pekerja freelance, mungkin kalian sering kali merasa uang kalian tuh habis sebelum sempat nabung. Tapi kalau kalian mulai pakai teknik pay yourself first, begitu kalian dapat bayaran dari suatu project misalnya, kalian bisa langsung sisihkan 20% untuk investasi di reksadana misalnya. Dengan cara ini, kalian jadi nggak perlu khawatir soal tabungan karena udah otomatis nyisihin di awal. Nah, kalau kalian konsisten melakukan ini selama setahun aja, kalian bisa punya dana darurat yang cukup untuk menutupi kebutuhan selama 6 bulan tanpa kalian bekerja. Nah, teknik ini sering direkomendasikan oleh banyak ahli keuangan karena memang efektif untuk membentuk kebiasaan menabung dan investasi. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fidelity Investments, mereka yang menggunakan teknik pay yourself first cenderung punya tabungan 50% lebih banyak dibanding mereka yang menunggu sisa uang di akhir bulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus membuat sistem budgeting pribadi karena itu bikin kita lebih paham soal kemana uang kita habis dan bisa membantu mengontrol pengeluaran kita dengan lebih baik. Terus juga kita jadi lebih sadar dalam menggunakan uang dan gak gampang boros. Dan menggunakan teknik pay yourself first membuat kita lebih disiplin dalam menabung atau investasi karena kita memprioritaskan keuangan masa depan. Dengan langsung menyisihkan uang di awal, kita bisa punya tabungan atau investasi yang lebih konsisten. Dengan budgeting dan pay yourself first, keuangan kita jadi lebih terkontrol dan masa depan finansial lebih terjamin. Next, mindset yang ke-9 adalah nikmati proses belajar. Belajar soal keuangan kadang dianggap sebagai sesuatu yang berat dan bikin kita pusing. Padahal nggak harus seperti itu ya. Kunci supaya kita nggak males belajar keuangan adalah menikmati prosesnya. Bayangin kalau kalian anggap belajar keuangan itu kayak game.
Semakin kalian tahu strateginya, semakin kalian termotivasi untuk menang dan semakin mudah juga untuk berhasil. Iya kan? Kalian bisa mulai dengan cara-cara yang seru dan gak bikin bosen, kayak baca buku-buku yang ringan, dengerin podcast, atau nonton video keuangan yang dibawakan dengan cara santai. Misalnya, bayangin kalian itu lagi bosan di jalan atau lagi santai di rumah. Daripada buka media sosial terus, kalian bisa coba dengerin podcast keuangan yang bahas topik-topik simple, kayak misalnya cara hemat yang gak nyusahin, atau tips investasi untuk pemula. Topiknya ringan dan bahasanya juga santai, jadi nggak kerasa berat. Selain itu, kalian bisa belajar tanpa harus menyediakan waktu khusus. Dengan cara ini, lama-lama kalian bakal makin mengerti soal keuangan tanpa merasa belajar itu jadi beban. Contoh, misalnya kalian masih mahasiswa. Awalnya males banget belajar soal keuangan karena merasa itu cuma untuk orang tua atau yang udah kerja, yang udah berpenghasilan. Tapi kemudian kalian menemukan podcast keuangan yang dibawakan dengan gaya yang asik dan kekinian. Kalian mulai sering dengerin podcast itu waktu kalian berada di perjalanan atau lagi nunggu kelas misalnya. Dari situ kalian jadi lebih mengerti gimana caranya bikin anggaran bulanan, pentingnya menabung, dan cara investasi yang aman. Nah, kalian pun jadi lebih semangat untuk mengatur uang jajan bulanan kalian dan bisa menabung untuk rencana kalian, misalnya mau backpacking bareng teman-teman kalian. Next, mindset ke-10, berani bertanya dan terus belajar. Banyak dari kita sering ragu untuk bertanya soal keuangan karena takut dikira nggak tahu atau malu. Padahal kalau kita mau paham tentang keuangan, kita harus punya mentalitas terbuka untuk belajar hal baru. Jangan ragu untuk bertanya kepada orang lain yang lebih berpengalaman atau cari info sendiri dari berbagai sumber. Dan yang lebih penting lagi, belajar soal keuangan itu nggak ada habisnya guys. Dunia finansial selalu berkembang, mulai dari perubahan teknologi keuangan sampai munculnya investasi yang terbaru kayak kripto. Jadi kita memang harus update terus dan mau belajar terus. Katakanlah misalnya sekarang kalian udah mulai tertarik sama investasi, tapi masih bingung bedanya reksadana, saham, dan kripto. Nah, daripada kalian diem aja dan nggak tahu harus mulai dari mana, kalian bisa tanya ke teman yang mungkin udah lebih dulu investasi, atau gabung di grup diskusi online yang bahas keuangan. Dari situ, kalian bisa belajar banyak dan dapat insight yang lebih real dari pengalaman orang lain. Atau mungkin buat kalian yang udah bekerja, mungkin awalnya kalian cuma tahu soal menabung di bank, tapi kalian udah mulai penasaran juga nih sama investasi. Daripada menebak-nebak sendiri, kalian mulai aktif bertanya ke teman yang udah investasi atau ikutan komunitas keuangan di media sosial. Dari situ, kalian tahu bahwa kalian bisa mulai dengan investasi reksadana yang lebih aman untuk pemula. Dan akhirnya kalian udah punya beberapa portofolio investasi dan selalu update soal tren keuangan terbaru. Nah, menurut riset dari Deloitte pada tahun 2021, mereka yang terus belajar dan aktif bertanya tentang keuangan cenderung punya pengetahuan finansial yang lebih baik dan mampu membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Ini menunjukkan bahwa mentalitas untuk terus belajar sangat penting dalam menghadapi perkembangan dunia finansial yang cepat berubah. Jadi, dari 2 poin tadi, untuk bisa punya mindset yang tepat dan gak males belajar soal keuangan, kita perlu menikmati proses belajar dengan cara yang fun, kayak dengan dengerin podcast, atau dengan baca buku yang ringan, atau dengan nonton video keuangan yang santai. Bikin belajar keuangan jadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang menyenangkan bagi kita. Dan kita juga harus berani bertanya dan terus belajar. Jangan takut terlihat nggak tahu, karena semakin kita banyak bertanya dan mencari tahu, semakin paham kita soal dunia keuangan. Dan karena dunia finansial itu selalu berkembang, kita juga harus terus update. Dengan menikmati proses belajar dan punya semangat untuk terus belajar, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai tantangan finansial ke depannya. Oke, jadi itu dia 10 mindset keuangan yang perlu kita semua pegang, khususnya orang kelas menengah sampai kelas bawah,
supaya kita bisa lebih semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.